Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Miknuritu with Miss Dia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 3, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut. Struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Berikut manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Daging lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan obat luka bakar. Lidah buaya juga dapat menyerap polusi udara di sekitar. Selanjutnya, tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau berguna untuk mengurangi abrasi. Nah, karena tinggal ada di lingkungan pantai itu kan berombak ya. Jadi tumbuhan bakau itu mempunyai akar tunjang yang berfungsi untuk menahan dari terjangan ombak. Selanjutnya karet. Tumbuhan karet menghasilkan getah pada batang untuk melindungi diri dari hewan herbivor. Getah karet dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat ban dan sepatu boots. Selanjutnya, cacing tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanah, dan gerakan cacing tanah di dalam tanah juga dapat membuat tanah berpori sehingga menyerap air dan nutrisi lebih baik. Domba. Domba memiliki rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia untuk membuat serat wol. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan mengalami langka. Berikut tumbuhan dan hewan langka dan cara perlindungannya. Yang pertama ada tanaman Rafflesia atau Padma raksasa. Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang dikenal karena memiliki bunga berukuran yang sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia dapat dilindungi dengan cara tidak merusak tempat hidupnya, misalnya dengan dijadikan taman nasional atau taman konservasi. Selanjutnya ada cendana. Minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit dibudidayakan. Peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana misalnya dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Dan peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Selanjutnya, orangutan.
Orangutan adalah hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menjadi langka karena perburuan dan kerusakan habitat, misalnya karena pembuatan perkebunan dan pembukaan jalan oleh manusia, yang dapat merusak habitat asli dari orangutan tersebut, karena lahannya dipakai oleh manusia. Upaya pelestarian orangutan adalah melindungi orangutan di penangkaran, menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi, dan mengembalikan fungsi hutan. Selanjutnya, gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka akibat perburuan liar dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sama seperti orangutan tadi, kedua hewan tersebut menjadi langka karena perburuan dan habitatnya hilang karena dirusak atau digunakan oleh manusia untuk membuat pemukiman, perkebunan, atau pertanian. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.